Kita itu sekarang ya monoteis kan 3, Yahudi, Islam, Kristen Katolik dihitung 1, Ortodok juga dihitung 1 ya. Sehingga monoteis kita itu berasal dari Tauratnya orang Yahudi. Apakah saat inkarnasi Yesus ada 2 roh? Dan bagaimana setelah kenaikan? Apakah juga terdiri dari 2 roh? Di luar iman Kristen ada nggak yang mengajarkan Allah Tritunggal? Nggak ada loh. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali lagi di studio untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Dan kali ini kita melihat banyak pendengar yang bertanya mengenai natur Kristus dan juga hubungan dengan natur Kristus ya. Dengan Allah Tritunggal. Ini masih banyak yang bertanya dan memang itu satu topik yang tidak mudah ya. Iya, kiranya Pak Henry kembali bisa menolong kita mendapat jawaban. Yang pertama Pak, dalam Matius 1 ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pertanyaannya, apakah ayat ini diartikan dalam bahasa Yunani salah? Menurut pengajaran yang saya dengar, menyuruh saya untuk mempercayai ajaran Timur. Karena dari Barat itu banyak mengartikan firman tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Apakah benar Maria tidak punya anak lagi setelah Yesus? Menurut ajaran Timur bahwa saudara Yesus yang di Alkitab itu adalah anak Yusuf yang sebelumnya. Ya, jadi kalau saya boleh mengatakan sebelum saya menjawab pada pertanyaan intinya ya, kurang tepat juga kalau kita sekedar membedakan pandangan Barat dengan pandangan Timur. Karena apa yang tadi dipercaya oleh pandangan Timur sebetulnya ada sebagian teolog Barat yang juga percaya. Jadi ya, kalau saya boleh kembali coba sedikit mengulang membaca Matius 1 ayat yang ke-25, di sana dikatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, sehingga pertanyaannya kan jika dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, apakah berarti setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus, ya antara Yusuf dan Maria bersetubuh sebagaimana layaknya suami istri? Gitu ya. Nah, pertanyaannya kan itu. Nah, berkenaan dengan jawaban atas ayat ini sebetulnya ada 3 ya alternatif ya di dalam kaitan relasi Yesus dengan Yakobus, dengan Yudas, saudara-saudaranya gitu. Pandangan pertama tadi sebetulnya yang dianut oleh orang Kristen yang di Timur itu adalah pandangan Epifanius. Ya, jadi mereka percaya Yesus itu dengan Yakobus dan dengan Yudas itu saudara tiri. Ya, dalam pengertian bahwa Yusuf sebelum menikah dengan Maria, ya, Yusuf sudah punya istri yang pertama dan kemudian istrinya itu meninggal dan kemudian Maria adalah istri kedua. Ya, karena memang ada tradisi yang mengatakan bahwa antara Yusuf dan Maria itu jarak umurnya panjang. Ya, seringkali kalau kita melihat di dalam drama-drama Natal kan Yusuf dan Maria akan diperankan oleh 2 orang dengan usia yang sama ya. Kalau anak-anak ya anak-anak semua, kalau remaja-remaja semua. Padahal di dalam tradisi yang kita punya itu ada kemungkinan nggak seperti itu. Jadi memang ada Injil yang kemudian tidak masuk ke dalam kanon kita ya, yang mengatakan bahwa Yusuf umurnya sudah lebih lanjut sementara Maria masih sangat remaja. Ya, masih sangat belia, which is pada waktu itu wajar ya untuk seorang wanita di dalam usia belasan tahun itu sudah menikah. Ya, sehingga Yakobus dengan Yudas, saudara-saudara Yesus itu adalah saudara tiri. Yang berarti memang sampai seterusnya Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pandangan daripada Jerome. Nah, kalau Jerome ini bahkan lebih lagi ya. Jadi bukan cuman saudara tiri tetapi malah saudara sepupu. Ya, jadi Yakobus dengan Yudas bukan cuma sekedar bukan sama-sama dari Maria, tapi juga bukan berasal dari keturunan langsungnya Yusuf. Nah, yang ketiga itu adalah Helvetius. Nah, Helvetius itu sebetulnya ya memang berdasarkan ayat tadi,
Ya, berdasarkan ayat tadi yang mengatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, dari ayat ini ya kemudian Helvetius menarik kesimpulan, loh kan dikatakan tidak bersetubuhnya sampai Yesus lahir. Ya bukankah berarti setelah Yesus lahir ya bersetubuh dong. Ya berarti Yakobus dan Yudas saudara Yesus itu adalah saudara kandung. Nah begitu. Nah cuman ini yang menarik ini Vikaris Kias, hari ini ya secara umum sehingga mungkin itu tadi kenapa keluar pertanyaan tadi seolah-olah kalau orang Kristen pastinya Helvetius. Ya Katolik itu kemudian yang Jerome tadi, ya Timur tadi yang Epifanius. Ya menariknya ya setidaknya di kalangan teolog Kristen 100 tahun yang lalu ya pada waktu Bavinck itu masih hidup dan menuliskan reform dogmatiknya, menariknya tidak. Jadi sampai hari ini ya teolog Kristen yang memegang bahkan pandangan Jerome itu juga ada. Bahkan ya sekali lagi ini berarti dalam konteks Bavinck 100 tahun yang lalu ya Bavinck mengatakan lebih banyak teolog Kristen yang memegang Epifanius ketimbang yang Helvetius gitu ya. Dan ya kalau kita baca ya komentrinya Calvin sendiri berkenaan dengan bagian ini ya, at least nada yang dia itu katakan ya atau nadanya ya itu agak kurang menunjukkan simpati juga kepada Helvetius meskipun dia tidak mengatakan bahwa Helvetius pasti salah, gitu ya. Tapi nadanya malah tidak menunjukkan wah ini yang kemungkinan besar benar ini. Dan dalam hal ini ya saya rasa Calvin itu sangat bijak ya. Dia mengatakan ya mungkin kalau kita baca secara sepintas sepertinya tetapi tidak bersetubuh berarti kan sampai melahirkan Yesus, berarti kan setelah melahirkan Yesus harusnya bersetubuh kan. Tidak harus seperti itu karena dalam hal ini saya setuju dengan Calvin ya. Ayat ini fokusnya adalah Yesus. Ya, ayat ini fokusnya bukan Yusufnya. Ya, sehingga pada waktu Matius mencatat Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan Yesus, itu berarti yang mau ditunjukkan Yesus bukan hasil persetubuhan. Sementara apakah setelah itu Yusuf dan Maria itu bersetubuh? Ya nggak ditulis di sini. Ya karena memang bukan fokusnya Matius itu untuk menyoroti relasi suami istri antara Yusuf dan Maria. Ya, sehingga Calvin mengatakan meskipun memang ya ayat ini membuka kemungkinan itu, gitu ya. Tapi saya setuju dengan Calvin yang mengatakan fokusnya bukan di sana. Ya fokusnya bukan di sana dalam hal ini ya. Saya melihat ya semua kemungkinan itu ada. Ya tanpa harus membuat kalau kita misalnya percaya yang Epifanius atau percaya yang Jerome, wah berarti kamu kurang Protestan nih, kamu Timur, kamu Katolik. Enggak harus berarti seperti itu. Meskipun memang kalau hari ini sepertinya kalau di antara jemaat ya. Gitu, di antara jemaat kesannya lebih kepada ke yang Helvetius tadi gitu. Saya recap kalau Protestan kebanyakan yang kita asumsikan awam, ya. Asumsinya ke orang Helvetius. awam bahwa Yesus itu memiliki saudara kandung. Kalau Katolik Yesus lebih memiliki saudara sepupu. Kalau Ortodoks Timur, kalau menurut pertanyaan tadi begitu ya, Yesus kalau memiliki saudara tiri. Padahal yang betul adalah kalau di antara Barat kan Katolik juga termasuk Barat kan ya. Sebetulnya di antara teolognya yang percaya tiga itu semuanya ada sih. Kemudian dalam Protestan, at least di dalam zamannya Bavinck, ternyata tidak semua Protestan itu ya Helvetius. Otomatis Yesus memiliki saudara kandung. Bahkan dibandingkan yang Epifanius pun lebih banyak yang lebih percaya saudara tiri berarti begitu ya. Nah cuman gini, saya juga harus mengatakan ya persamaan, jangan lupakan juga persamaannya, mau ketiga-tiganya semua mengamini Yesus itu lahir dari anak darah. Iya. Nah ini penting. Iya. Gitu ya, karena memang itu yang secara eksplisit dikatakan oleh Matius di sini. Jadi juga jangan wah kekristenan kok beda-beda. Ya untuk hal yang memang Alkitab tidak catat. Ya, kita membuka diri dengan beragam penafsiran ya kita pastikan nanti setelah kita bertemu dengan Tuhan atau bertemu dengan Bunda Maria di surga. Tetapi yang pasti adalah ketiga-tiganya Barat, Timur dan seterusnya kepercayaan Kristen yang konservatif, yang ortodok percaya bahwa Yesus itu lahir dari anak darah. Nah ini kita juga jangan lupa, ya jangan hanya ingat perbedaannya aja gitu. Terkait dengan keberadaan tubuh kemuliaan Tuhan Yesus yang menjadi pengantara dan jaminan kita akan kebangkitan dan hidup kekal di surga. Bagaimana kita dapat menjelaskannya dengan kesatuan Trinitas dan keesahan Allah kita, mengingat tubuh Tuhan sudah ada di sana. Jadi maksudnya itu pertanyaannya kalau Yesus menjadi manusia bagaimana dengan keadaan Allah Tritunggal ya? Mungkin pertanyaannya maksudnya itu ya. Iya. Gitu. Oke, ya ini pertanyaan yang sangat baik
Dan saya juga harus mengatakan dari awal ini bukan pertanyaan yang mudah ya. Karena sekali lagi saya berkali-kali mengatakan berbicara mengenai natur. Ya, kita harus juga menyadari keterbatasan kita. Ya, sehingga kalau kita juga melihat dalam hal ini ya penjelasan Katolik, penjelasan Lutheran, penjelasan Reform juga tidak persis sama. Gitu ya, tidak persis sama, meskipun tentunya ya saya harap bukan cuma sekedar karena saya dari latar belakang teologi reform ya, meskipun pasti ada pengaruhnya. Saya melihat ya teologi reform adalah yang paling baik di dalam menjelaskan keseimbangan ya, antara di satu sisi Yesus benar-benar berinkarnasi menjadi manusia, dengan sisi yang lain berkenaan dengan Tritunggalnya bagaimana nih? Ya, jadi di dalam teologi reform secara ketat ya kita mengatakan bahwa yang menjadi manusia itu adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Ya bukan, ya mesti bukan di sini harus juga sekali dalam pengertian yang sangat-sangat spesifik ya. Bukan kemudian berkenaan dengan natur atau esensi daripada ketritunggalan itu sendiri. Ya jadi sebelum dan sesudah inkarnasi ya Allah itu roh. Ya sebelum dan sesudah inkarnasi Allah itu esa. Ya sebelum dan sesudah inkarnasi Allah itu tiga pribadi. Sebelum dan sesudah inkarnasi Allah itu kekal adanya. Ya demikian juga ketika pribadi kedua itu kemudian menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah karena itu tidak mungkin. Ini perlu diperjelas. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, pertanyaan sederhananya ya, meskipun mungkin agak reduksionis, Yesusnya di mana? Gitu ya. Ya, kita mesti melihat dari dua aspek ini. Ya, jadi sebagai pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, ya Yesus maha ada ya. Ya di mana-mana dia itu berada, dia maha kuasa. Pribadi kedua Allah Tritunggal dalam segala hal tidak lebih inferior dibandingkan pribadi pertama dan pribadi ketiga. Dan justru sebetulnya karena pribadi kedua Allah Tritunggal itu tetap adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, yang berarti dia maha ada, maka sekaligus ya ketika pribadi kedua ini menjadi manusia, dia bisa sekaligus maha ada, sekaligus dia juga bisa berada sebagai manusia. Ya karena sekali lagi dia tidak berhenti menjadi Allah. Ya sehingga itu kenapa dia bisa sekaligus maha ada, sekaligus juga Ibrani mengatakan kan Allah anak ya, pribadi kedua itu yang menopang alam semesta. Ya sehingga kalau dia berhenti menjadi Allah ya alam semesta ini kolaps. Tapi justru karena dia tidak berhenti menjadi Allah, dia sekaligus juga bisa berada. Ya berada itu sebagai manusia sama seperti kita gitu. Jadi ini harus dibedakan. Ya, sehingga dalam pengertian itu juga ketika Yesus sekarang di surga, ya sama. Di satu sisi ya tetap Yesus ada di mana-mana. Di satu sisi sekaligus dia berada di surga, ya di sebelah kanan Bapa, di dalam kondisi seperti pada waktu dia itu naik ke surga yang dilihat oleh para murid. Pada saat Tuhan Yesus inkarnasi, ya, maka Tuhan Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ya. Sebagai manusia tentunya terdiri dari tubuh dan roh, sehingga Yesus selain dalam bentuk fisik juga di dalamnya ada roh sebagaimana manusia lain. Sebagai Allah bentuknya adalah roh. Pertanyaannya adalah apakah saat inkarnasi Yesus ada dua roh? Dan bagaimana Yesus yang ada di surga setelah kenaikan? Apakah juga terdiri dari dua roh, yaitu roh manusia dan roh Allah? Oke, baik. Iya, jadi dalam hal ini saya setuju dengan Bavinck ya. Dia mengatakan Yesus ketika menjadi manusia, itu bukan hanya dia menjadi manusia sejati, tapi juga manusia yang utuh. Dan betul tadi dikatakan ya, manusia yang utuh itu terdiri dari roh dan tubuh. Ya sehingga jangan dibayangkan, karena mungkin ya tanpa sadar seringkali mungkin kalau kita membayangkan, oh Yesus itu dua natur, maksudnya tubuhnya manusia, rohnya Allah. Ya sebetulnya itu gambaran yang kurang tepat. Ya karena manusia, setiap kita yang namanya manusia ya itu selalu terdiri dari roh dan tubuh. Nah, yang kita perlu bedakan adalah antara roh dengan pribadi. Nah, pribadi itu yang membuat meskipun saya dengan Vikaris Kias kita semua mempunyai tubuh, ya tetapi tubuh kita tidak persis sama. Ya wajah kita tidak persis sama, padahal kan ya sama-sama dua mata, sama-sama hidung, mulut, dua telinga dan seterusnya. Ya demikian juga kita punya sama-sama sidik jari, tetapi karena kita pribadi yang berbeda, ya maka sidik jari kita yang meskipun secara kasat mata kan kelihatan ya kurang lebihnya seperti itu, ternyata ya surprise tidak ada yang sama. Demikian juga sama, karena saya dengan Vikaris Kias kita sama-sama manusia ya, kita punya perasaan. Ya kita punya akal budi, kita juga punya kehendak. Tetapi karena kita pribadi yang berbeda, mungkin saya lebih sabar.
Ya mungkin Vikaris Kias lebih sabar gitu ya. Mungkin saya lebih bagus, ada orang yang lebih baik musik, ada orang yang lebih baik eksak, ada orang yang lebih baik hafalan. Sebenarnya kan sama. Ya sama-sama punya akal budi, demikian juga. Ya mungkin kalau kita disodorkan, kita ke toko es dan kita memilih es krim gitu ya. Jangan-jangan saya memilih es krim rasa berbeda, Vikaris Kias memilih es krim rasa berbeda yang menunjukkan kita berdua mempunyai kehendak, kemampuan untuk memilih, cuman milihnya beda. Karena memang pribadinya berbeda. Ya sehingga sama ya, ini yang kita bersyukur ya, ini suatu hal yang ajaib ya. Ketika Yesus menjadi manusia ya, dia manusia utuh. Yang berarti bukan cuma dia mengambil tubuh sebagai cangkangnya, ya sementara rohnya itu adalah roh Allah. Tidak loh, tidak. Ya, tetapi juga di sini kita juga melihat indahnya ya. Sama seperti Yesus tidak pernah memakai kuasa keilahiannya untuk mempermudah dia mengerjakan hal-hal fisiknya. Ya demikian pula yang sama kita bisa mengatakan dengan rohnya. Sehingga itu kenapa kita melihat Yesus bisa capek. Ya, dan kita tidak melihat dan kita bersyukur memang tidak ya. Yesus tidak pernah mensupres atau menekan kelelahannya dengan memakai kuasa kealahannya. Tidak. Ya, sehingga itu kenapa dia akan jatuh ketika memikul salib. Demikian juga kan dalam Alkitab kita melihat Yesus itu takut. Dan yang bersyukurnya adalah sama seperti dia tidak memakai kuasa kealahannya untuk membuat tubuhnya tidak capek. Dia juga tidak memakai kuasa kealahannya untuk membuat rohnya tidak bisa takut. Sehingga pada waktu dia itu takut, ya sama seperti kita takut, ya kita berdoa. Ya, Yesus haus, ya dia perlu minum. Kita haus, kita perlu minum. Yesus takut, ya dia juga berdoa. Ya, sampai kemudian ada kekuatan yang diberikan oleh Bapa di surga ya, melalui malaikatnya datang yang kita baca di dalam Getsemani. Ya, jadi kalau kita jelas akan hal ini tentunya juga jelas ya. Di surga ya sekali lagi sama dengan jawaban sebelumnya ya sama. Yesus satu sisi adalah Allah. Ya, karena Allah tidak terdiri dari roh ya. Jadi Allah adalah roh. Jadi pertanyaannya itu bagus sih, tepat ya. Sekaligus juga at least untuk situasi hari ini dia juga tetap adalah dalam situasi inkarnasi sekaligus juga sebagai manusia sejati dan utuh terdiri dari roh dan tubuh. Seringkali yang kesulitan orang itu kita tahu doktrin immutability of God. Allah tidak berubah, tapi kita juga percaya Yesus itu adalah Allah menjadi manusia. Ya. Itu langsung terkesan berubah begitu. Nah ini yang Vikaris Kias, kita perlu hati-hati ya, kita perlu melihatnya secara paradoks. Ya karena saya khawatir kita mungkin agak terlalu platonis gitu ya, jadi immutability itu sama seperti immovable. Jadi sepertinya tuh nggak dinamis. Ya jadi melihat secara paradoks berarti satu sisi ya kita mengamini Allah dari dulu sekarang selama-lamanya sama. Ya tapi di sisi lain Allah kita adalah Allah yang dinamis. Gitu ya, bukan Allah yang immovable sepertinya itu batu gitu ya. Jadi saya pernah mendengar jawabannya itu adalah keilahian dia tidak berubah. Ya, tapi kemanusiaan dia ya berubah dari nol lalu lahir lalu jadi bertumbuh. Ya, jadi justru karena tadi kita membedakan ya. Jadi karena memang yang menjadi manusia itu adalah pribadi Kristus yang juga sekaligus pada waktu menjadi manusia dia mengambil tubuh sekaligus roh. Itu kenapa kita tidak kesulitan menjelaskan Lukas yang mengatakan Yesus itu bertumbuh bukan hanya besarnya saja, tetapi hikmatnya. Ya ini kalau saya boleh mengajak kita melihat ya, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Ya ini kalau saya boleh mengatakan teologi reform yang paling bisa menjelaskan dengan apa adanya begitu ya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jadi bukan cuma secara fisik Yesus itu bertumbuh sama seperti kita ya, hikmat juga loh, gitu ya, hikmat juga. Jadi Yesus betul-betul menjadi manusia itu secara utuh tanpa sekali lagi dia berhenti menjadi Allah. Ini kembali kepada jawaban untuk pertanyaan yang sebelumnya. Saya curious kenapa Pak Henry katakan hanya teologi reform yang punya penjelasan yang lebih baik. Iya, karena saya apakah para bapak di dalam oke. Ya, gini. Memang ini adalah sesuatu yang saya mengatakan di awal ya, di awal bahwa sesuatu hal yang banyak perdebatan. Nah, kalau sekarang ya kita bicara, tentunya kalau kita bicara teologi reform kan tidak kemudian berhenti di Calvin ya. Jadi, Bapak gereja bukan reform, bukan dalam pengertian itu ya. Tapi ya dalam pengertian kita membedakan antara Katolik, Lutheran dengan reform. Ya jadi ya, at least di antara Katolik dengan Lutheran gitu ya, masih mereka Yesus dalam
menjadi manusia itu sebetulnya kemuliaannya masih gimana istilahnya. Jadi ya betul-betul sebenarnya dia tuh sebagai manusia pun juga sebenarnya tahu. Ya, jadi ada yang saya membedakan itu secara objektif. Sebetulnya itu dia untuk menunjukkan sebagai contoh bagi kita ya, maka itu kenapa dia itu perlu belajar. Tapi sebetulnya kalau dia nggak perlu belajar pun ya bisa, even sebagai manusia. Sementara kita mengatakan tidak loh. Ya itu kenapa kan di dalam Lukas penting ya, Yesus umur 12 tahun. Sehingga kenapa dia umur 30 bisa menjawab orang Farisi dengan sedemikian lugas. Karena umur 12 dia belajar dulu dari mereka. Ya yang kalau tanpa proses itu ya nggak bisa. Nah, ini yang membedakan tuh. Gitu ya. Nah yang setegas itu ya mengatakan ya nggak bisa. Nah, itu reform tuh. Ya sekali lagi bukan dengan perbedaan dengan Bapak Gereja ya, dengan perbedaan dengan Lutheran dan Katolik. Ya karena reformator juga banyak menggali Bapak Gereja. Ya. Dan para Bapak Gereja pun tidak semua sama, bisa saling. Dan sekali lagi itu kenapa harus ingat yang tadi saya ngomong di awal, dalam hal seperti ini kita juga kita harus sadar diri, natur itu hal yang di luar, kita tidak mungkin bisa mengerti secara penuh. Saya pernah ketemu ada jemaat yang ngotot berkata bahwa waktu Yesus melakukan mujizat itu adalah keilahian dia. Nah, padahal Alkitab mengatakan itu karena kuasa roh. Itu kenapa Yesus mengatakan kamu bisa melakukan hal yang lebih besar. Ya karena sama. Gitu ya, Roh Kudus yang menguatkan, yang memimpin Tuhan kita gitu ya untuk kemudian membuat mujizat, roh yang sama ada pada kita. Ya sehingga itu kenapa Yesus mengatakan kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada aku. Ya karena roh yang memberikan kekuatan itu sama. Ya jadi ini saya minta klarifikasi atau penegasan dari Pak Henry karena banyak jemaat saya rasa punya kesan bahwa kalau Yesus lagi lapar dan sebagainya, oh itu kemanusiaannya. Tapi waktu dia melakukan mujizat dan sebagainya itu menyatakan. Nah itu yang kurang tepat ya, karena dalam Kalsedon kan kita melihat itu tidak bisa dibagi begitu aja, apalagi dipisahkan seperti itu. Dan tidak seperti itu loh. Dan juga tidak harus seperti itu. Ya karena pada waktu kita makan seperti itu, maka kita membuat Allah Roh Kudus, terus gimana dong? Justru Alkitab mengatakan itu Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada Kristus gitu ya. Ya termasuk di dalam ketika Kristus melakukan mujizat. Itu kenapa juga kembali kepada pertanyaan tadi ya, kita perlu membedakan, berarti Yesus bukan Allah, tidak. Karena kembali kepada pertanyaan tadi ya, secara esensi kealahan itu tidak berubah. Saya izin bertanya mengenai Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 ya. Pertanyaannya bagaimana Protestan menafsirkan bagian ini, Pak? Oke, setahu saya ya untuk bagian ini saya tidak aware ada tafsiran yang khusus Protestan seperti misalnya tadi yang Matius 1 ya. Coba saya bacakan aja. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ya, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Iya, sekali lagi saya tidak aware ya ada tafsiran yang khusus Protestan yang dibedakan dari tafsiran Katolik atau tafsiran Ortodok misalnya. Ya ayatnya sebetulnya ya cukup straightforward sih ya. Ya pada waktu itu Yesus mempercayakan Maria, ketika Yesus di atas kayu salib, dia mempercayakan Maria ibunya itu kepada murid yang dikasihi. Yang ya kita hari ini yakini sebagai penulis Injil keempat atau sumber di balik Injil yang keempat. Dan ada tradisi juga yang mengatakan bahwa ya Yohanes gitu ya, kemudian juga mengajak Maria ketika dia juga usia lanjut dia di Efesus. Sehingga hari ini berkenaan dengan makam daripada Maria ada dua tradisi ya. Yang satu mengatakan Maria dimakamkan di Yerusalem itu dekat Yerusalem, yang satu ada mengatakan Maria dimakamkan di Efesus ya karena Yohanes mengajak Maria itu ke sana. Pertanyaannya kan kenapa kok nggak dipercayakan sama saudaranya gitu ya. Nah, ya itu sama seperti tadi ya, kita tidak bisa tahu pastinya. Ya salah satu dugaan adalah ya karena pada waktu itu saudaranya belum sepenuhnya percaya. Ya sampai kemudian setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri gitu ya kepada Yakobus, sehingga ya bisa jadi karena itu atau mungkin juga ada alasan yang lain yang kita tidak tahu. Yesus mempercayakan ibunya kepada muridnya dan bukannya kepada saudara-saudaranya begitu. Yahweh adalah nama yang ditujukan untuk Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, atau ketiganya? Itu pertanyaannya. Jikalau merujuk pada ketiganya, apakah berarti Trinitas adalah Yahweh? Yang berarti jikalau kita berbicara tentang Yahweh, artinya kita juga sedang membahas ketritunggalan Allah. Oke, baik. Ya,
Wah, ini saya bersyukur ya, pertanyaan dari pendengar kita untuk episode ini cukup mengejutkan gitu ya. Oke, jawaban langsungnya aja ya, bahwa ketika kita berbicara mengenai Yehova itu adalah menunjuk kepada Allah Bapa. Ya, kenapa begitu? Begitu ya, karena kita memang mengamini ada progresif ya di dalam pewahyuan Tuhan, PL dan PB. Dan untuk PL memang gambaran mengenai Allah Tritunggal ada, ya hint-nya itu ada, tetapi memang tidak sejelas seperti di PB. Ya, which is sangat jelas baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Demikian juga pada waktu Yesus dibaptis, ada suara Bapa dari surga, ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Dalam Perjanjian Lama tidak sejelas itu. Meskipun secara ya kita katakan jejak lah ya. Ya even di Kejadian 1 juga kalau mau kita cari jejaknya ya bisa ada juga itu. Bapa menciptakan dengan firman-Nya sementara Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Tapi memang kan tidak sejelas seperti di dalam Perjanjian Baru. Ya sehingga demikian juga ya pada waktu orang Israel mengamini Yehova, itu sama dengan yang Yesus katakan Bapakku. Dari sini kita melihat bahwa dalam pengertian orang Israel dan Yesus juga mengamini, yang orang Israel amini sebagai Yehova, sebagai Allah mereka sampai sekarang. Gitu ya. Itu yang Yesus adalah ngomong adalah Bapakku. Meskipun Yesus mengatakan kamu katanya mengenal Bapakku, tapi sebetulnya kamu tidak mengenal Bapakku, karena kalau kamu mengenal Bapakku tentunya kamu akan menerima aku gitu ya. Tapi ya di sisi yang lain Yesus mengamini bahwa orang Israel melihat diri mereka itu ketika memakai nama Yehova merujuk kepada Allah Bapa. Jadi jawabannya adalah kalau Yehova lebih terkait kepada Allah Bapa. Terus saya pernah mendengar misalnya kudus, apakah kita bisa pakai itu? Ya sekedar sebagai hint. Tapi sekali lagi ya itu hint. Ya sehingga saya tidak akan ada keberatan kalau orang Israel yang hanya percaya Perjanjian Lama mengatakan wah makso tuh gitu ya. Dari sebutan 3 kali mengatakan bahwa Allah ada 3 pribadi. Saya tidak akan mempermasalahkan mereka ya. Ya jadi in a sense ya kalau kita hanya menerima PL dan tidak menerima PB gitu ya, kita bisa mengerti kalau kemudian orang Yahudi sekarang yang memang belum Kristen mereka tidak kemudian serta-merta mengamini Tritunggal ada di dalam Perjanjian Lama. Ya di Perjanjian Baru itu dinyatakan dengan lebih jelas meskipun sebetulnya Perjanjian Lama petunjuknya juga sudah ada sih. Banyak ya, kalau sekedar petunjuk banyak sih Vikaris Kias. Jadi misalnya dikatakan karena mereka mendukakan rohku. Maksudnya apa? Ya kalau kita misalnya karena kita terdiri dari tubuh dan roh. Ya maka ketika orang mendukakan perasaan kita ya lebih kepada perasaan meskipun tubuh kita mesti sepertinya tidak kena mengena. Beda kalau orang pukul kita kan menyakiti tubuh kita. Tapi kalau orang maki kita kan perasaan kita yang kena. Gitu. Tapi kalau Allah adalah roh, apa maksudnya ya kamu mendukakan rohku? Karena mereka mendukakan rohku. Padahal Allah adalah roh. Nah ini ya. Jadi secara petunjuk ada. Cuman secara jelasnya itu di Perjanjian Baru. Ya kita percayakan setelah Nikia Konstantinopel itu kan satu esensi, 3 pribadi, ya 1 ousia, ya. 3 hipostasis. Hipostasis, iya. Apa sih sebetulnya hipostasis itu? Nah ini kembali Vikaris Kias ya. Jadi para bapak gereja memakai istilah yang paling mungkin dimengerti pada waktu itu. Ya persisnya hipostasis itu apa? Paling sederhana kalau hari kita mengatakan pribadi dalam pengertian kita sekarang. Gitu ya. Kenapa pribadi ya? Karena memang kita melihat Bapa, Anak, Roh Kudus ketiganya bisa saling mengasihi. Jadi pada waktu kita melihat dalam peristiwa baptisan gitu ya, ada juga perbedaan yang jelas di sana. Ya sehingga kata yang terjelas pada waktu itu gitu ya, yang bisa dipakai untuk menggambarkan apa yang Alkitab katakan itu adalah hipostasis. Dan sampai hari ini ya kita hanya bisa menerjemahkan ya, kita belum bisa menemukan istilah yang lebih baik. Kita hanya bisa menerjemahkan. Jadi pribadi itu bukan istilah lainnya hipostasis ya. Kita dalam bahasa Indonesia terjemahan terbaik yang kita bisa pakai adalah pribadi. Jadi memang saya melihat para bapak gereja itu bergumul, mereka mau tidak mau harus memakai istilah luar dari Alkitab ya. Dan justru itu ya, itu yang bagi saya menunjukkan atau membuktikan bahwa kalau Allah Tritunggal itu tidak diajarkan dalam Alkitab, alasannya apa? Jadi ya, kemudian Bapak Gereja bersusah payah untuk merumuskan mengenai Tritunggal. Keuntungannya apa? Sampai hari ini ya Allah Tritunggal menjadi bahan, kalau mau dikatakan bahkan ejekan, olokan, gitu ya. Ya dan kalau saya juga boleh mengatakan di luar Alkitab ada nggak yang mengajarkan Allah, di luar iman Kristen ada nggak yang mengajarkan Allah Tritunggal? Tidak ada loh. Ya tidak ada. Ya sehingga justru ya kesulitan ini
ya menunjukkan bahwa kalau memang Allah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, kenapa kok bisa keluar ajaran Allah Tritunggal? Nah, mereka yang meragukan Allah Tritunggal, mereka harus memberikan alasannya loh. Ya dipengaruhi apa? Kan seringkali, mungkin karena mereka dipengaruhi oleh filsafat pada waktu itu supaya mau diterima, maka Alkitabnya disesuaikan. Justru terbalik, gitu ya. Justru terbalik, kan banyak tuduhan seperti itu ya. Orang Kristen memalsukan ajaran Yesus supaya bisa diterima. Sampai hari ini kita tidak bisa menemukan filsafat atau budaya atau apapun yang pengajaran lain di luar Alkitab yang karena kita percaya Tritunggal membuat kita lebih mudah diterima. Lebih susah. Tidak ada itu. Sehingga itu loh. Mereka yang mengatakan bahwa kita mengarang Tritunggal padahal tidak di dalam Alkitab, ya dua hal ya. Tolong tunjukkan ada kitab yang lain nggak yang mengajarkan Tritunggal. Dan yang kedua, motifnya apa? Bapak gereja itu dalam tanda kutip kalau tuduhan mereka mengarang mengenai Tritunggal, motifnya apa? Sampai hari ini faktanya ya, tidak ada loh bisa kasih penjelasan mengenai motif. Ya sehingga saya rasa dengan tidak adanya motif yang lain, ya kita bisa dengan bertanggung jawab mengatakan ya motifnya karena mereka melihat Tritunggal dinyatakan. Di dalam Alkitab itu diberikan hint, dalam perjanjian baru itu sangat jelas, dan di dalam kesetiaan mereka kepada firman, dan ini penting, kesadaran mereka akan keterbatasan manusia. Gitu ya, mereka kemudian di dalam kesungguhan mereka merumuskan mengenai Tritunggal. Ini saya rasa yang orang Kristen perlu sadari ya, gitu ya. Jadi justru Tritunggal itu menunjukkan sesuatu hal yang menjadi keunikan kita karena Alkitab yang mengajarkan, bukan karena Bapak gereja yang cari-cari masalah. Ya, tapi sebelum Bapak gereja pun sudah menjadi liturgi ya Pak ya. Itu kan juga menunjukkan ya, berarti bukan mulai dari Bapak, ya karena tentunya mulai dari Alkitab, gitu ya, mulai Yesus. Dari Alkitab. Nah cuman kan kemudian ada pertanyaan tadi bagaimana presisinya. Satu kok bisa tiga. Nah dalam proses presisi ini, ya kita lihat ya sampai hari ini nggak ada penjelasan yang lebih fair, ya menjelaskan data-data perjanjian lama dan perjanjian baru lebih baik daripada rumusan Allah Tritunggal. Jadi secara praktek penyembahan itu sudah dilakukan dari abad pertama. Nah ini yang menarik, saya juga pernah mengatakan ya, mereka yang tidak percaya Yesus sepenuhnya Allah, berhala dong menyembah Yesus. Ya, yang menarik ada teolog modern yang mengatakan, bukan berhala, tapi ya nggak bisa menjelaskan, bukan Allah disembah kok, bukan berhala. Gitu ya. Jadi pujian kepada Yesus itu mulai dari very beginning. Ya, sehingga bahkan ya kita sangat-sangat bisa mengatakan kalau bukan Yesus sendiri yang mengatakan dirinya itu siapa. Dan ada kemungkinan loh untuk orang Yahudi ya kemudian mengilahikan Yesus. Orang kita itu sekarang ya monoteis kan 3. Betul ya, Yahudi, Islam, ya Kristen Katolik dihitung 1, Ortodok juga dihitung 1 ya. Kan semua kembali kepada Taurat. Ya dan kalau kita mau melihat secara kronologis ya Yahudi, Kristen Katolik, Islam, siapa mau membantah kalau Yahudi dulu. Betul ya, sehingga monoteis kita itu berasal dari Tauratnya orang Yahudi. Ya, dan di luar itu udah ada loh. Betul ya, se-eksklusif itu kaitan antara Allah yang Esa dengan Taurat. Sehingga kalau bukan Yesus sendiri yang mengatakannya, ini Larry Hurtado yang mengatakan, ya dari mana dasar, dari mana prosesnya? Paulus, seorang Farisi, yang tidak ada kepaitan apa-apa dengan Farisi sebetulnya. Malah sedemikian excellent gitu ya. Dari mana kemudian kalau dikatakan Paulus yang mengilahikan Tuhan Yesus tuh dasarnya sebenarnya tidak ada loh itu. Hurtado Pak ya. Hurtado yang mengatakan, soal Hurtado yang mengatakan ini dia yang menyadarkan kita bahwa ini monoteis loh, mbahnya monoteis kalau dikatakan gitu ya. Dari mana gitu? Ya, sehingga itu kenapa sangat bertanggung jawab kalau kita mengatakan Yesus sudah mengatakan sebetulnya. Ya, sehingga kemudian termasuk Paulus dipanggil untuk menjelaskan secara lebih lanjut. Ya, dia katakan penyembahan kepada Yesus itu bukan berevolusi Nggak tapi mungkin. Big Bang. Nggak mungkin, iya. Karena paling sederhana juga tulisan Paulus itu yang paling awal ya kalau kita terima Galatia tahun 48. Ya, evolusi itu jutaan tahun ya. Evolusi itu nggak ada teori evolusi bisa jalan kalau diasumsikan dunia hanya ribuan tahun gitu. Apalagi cuma puluhan tahun. Nggak bisa. Jadi setelah Yesus naik ke surga itu langsung penyembahan, praktek penyembahan kepada iya. dia. Ya, itu iya. Paulus juga mengatakan ini sesuai tradisi yang kamu terima, 1 Korintus 15. Itu iya itu. Oke, baik Pak Henry. Terima kasih. Kiranya bisa memberikan sedikit penjelasan ya. Terima kasih juga atas semua pertanyaannya. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab. Tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa.
Tuhan memberkati.